Halo Jadi Manis, balik lagi bersama saya Dayat dan halo. Siapa ya? Mamas. Oh Mamas. Mamas siapa kira-kira? M. Oh M. Mamas M dari mana ya? Iya, mandor. Oh Mandor anjing. Mamat nyemen kagak itu kagak, mandor doang dia kerjanya. Halo, ada manis balik saya untuk bikin apa? Iya, jadi maksudnya Emon. Halo, balik lagi di Dayat Emon bersama dia Emon dan bersama saya Dayat. Iya, betul. Jadi kali ini mau ngapain Emon? Kali gua bakal membahas film yang berjudul Good Kids Go to Hell. Bad kids go to hell, good kids goes to heaven. Good Kids Goes to PNS. Sama seperti halnya judulnya, film ini menceritakan sekelompok siswa yang kerap berbuat onar untuk kemudian diberi pelajaran. Oh iya. Jadi semacam apa itu ESK itu apa? Ekstrakurikuler. Oh, ekstrakurikuler ESK untuk iya. Ya pokoknya itulah ya. untuk merefleksikan kelakuan mereka selama ini. Nah, hukuman mereka kali ini dilakukan di sebuah perpustakaan tua. Iya, selama 8 tahun tanpa diberi alat elektronik untuk berkomunikasi. Mohon 8 jam. Betul, 8 jam. Kebanyakan. Nah, lantas mampukah mereka melaluinya atau mereka malah pada coli di dalam? Ya. Biar kita mulai aja alur film. Saya dari awal sampai akhir tidak tahu ini film apa bangsat. Tarik ya. Come on tol. Pada awal film kita akan melihat sekelompok SWAT mendobrak sebuah ruangan perpustakaan yang rupanya terdapat seorang siswa memegang kapak dengan mayat berserakan di dalamnya. Walah, Battle Royale lagi. Dan waktu pun lantas kembali ke 8 jam yang lalu. Oh. Hari itu pihak sekolah meminta Dr. D untuk mengkarantina 6 siswa yang dianggap bermasalah, di mana 4 dari 6 orang ini merupakan anak-anak orang kaya. Mereka yaitu Tarek, Kriwil, Tricia, Blonje, Megan, yang bawa inhaler, dan Craig. Buta. Sedangkan 2 orang lainnya, Matt dan Veronica, memang dikenal sebagai pembuat onar di sekolah. Dan kebetulan saat itu Matt memang sedang menjalani masa hukumannya sehingga ia harus bersama 5 orang yang tertulis dari daftar itu. Oh katut ya. Proses karantina itu akan berjalan selama 8 jam di sebuah tempat bernama Crestview Academy. Selain dibiarkan untuk refleksi diri, Dr. Day juga memberi tugas mereka untuk menulis tentang sejarah Crestview Academy. Tak hanya itu, mereka bahkan dilarang membawa alat komunikasi terutama handphone dan hanya ditinggali satu komputer dengan kualitas internet yang edgy. Mereka pun mulai masa karantina itu dengan menyibukkan dengan diri sendiri. Oh iya, di awal scene kita bisa lihat bahwa Megan harus melakukan hukuman ini karena tarian striptisnya yang dianggap melanggar peraturan sekolah. Padahal menurut Matt itu hanyalah pelampiasan atas dirinya yang kerap dikucilkan baik di sekolah maupun di rumah. Di tengah kesunyian itu tiba-tiba Veronica mengaku bahwa dia punya serabi lempit. Ya memang, karena dia cewek. Dia mengaku setelah ia mencoba mengerjakan proyek penulisan sejarah tadi, ia menemukan bukti bahwa tanah sekolah mereka merupakan jarah dari suku Apache oleh Jenderal Winston Clark yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Crestview. Alhasil, Veronica meyakini bahwa tempat itu angker dan dipenuhi oleh hantu. Sampai pada akhirnya ia berusaha membuktikan pemikiran itu dengan mengajak teman-temannya melakukan pemanggilan roh. Awalnya mereka tak percaya, sampai pada akhirnya bel yang mereka gunakan berbunyi dengan sendirinya. Kemudian diikuti terpaan angin kencang dan lampu-lampu yang berkedip. Suasana mencekam itu membuat penyakit Megan kambuh. Alhasil ia berlari untuk inhalernya. Namun naasnya ia tak sempat menemukannya di mana-mana. Dan alhasil karena pernapasannya tercekat, ia harus kehilangan nyawa saat itu juga. Loh, kok sudah langsung? Kematian Megan tentu membuat suasana makin mencekam, apalagi mereka tak bisa memanggil bantuan. Bahkan handphone selundupan Matt pun tak memiliki sinyal di sana. Namun tiba-tiba, Matt menemukan ide untuk memecah ventilasi di kaca sana. Namun sayangnya, ventilasi tersebut terhalang oleh teralis besi yang langsung membuatnya kehilangan harapan. Mereka pun kembali memikirkan jalan keluar dari sana sambil mengecek tas masing-masing. Lalu tiba-tiba saja di dalam tas Tarek terlihat inhaler yang dicari Megan. Walah.
Tarek pun terlihat terkejut dengan apa yang ada di tasnya. Meski begitu, Matt tak mempercayainya, mengingat tabiat Tarek yang kerap mengganggu murid-murid yang dianggap lebih cupu darinya. Bahkan ia tak segan mengerjai seseorang dengan kursi roda yang dipakainya. Iya, Anjing. Itu, cok. Sementara teman-temannya berdebat tentang Tarek, Veronica kembali menemukan fakta tentang Crestview Academy. Menurut sebuah berita, diketahui bahwa perpustakaan itu dibangun di atas tanah milik ketua Apache, Jacob Rainwater, yang ditemukan meninggal beberapa tahun lalu dengan dugaan bunuh diri dari lantai apartemennya. Fakta itu membuat Veronica makin yakin bahwa perpustakaan tersebut berhantu. Ditambah lagi, tiba-tiba lampu di sana kembali berkedip seakan memberi persetujuan. Oh, itu namanya mata genit. Di tengah suasana yang mencekam tersebut, Matt merasakan tiupan aing. Saya melihat, saya merasakan tiupan aing di sekitar kuping saya. Di tengah suasana yang mencekam itu, Matt merasakan tiupan angin yang kemudian membawanya ke sebuah saluran ventilasi yang telah diberi garis pembatas kuning. Meski begitu, ia tetap memberitahukan ini pada teman-temannya dan mulai menyusun rencana untuk keluar dari sana. Alhasil, Matt pun mencobanya. Ia bahkan bisa melihat Dr. D muntah-muntah berkat minumannya tadi pagi yang diracuni Veronica. Cuk, bocah-bocah sakit gigi. Namun tiba-tiba dari ujung lorong itu muncul ratusan bahkan ribuan kecoa yang mengerubunginya secara langsung. Namun Matt berusaha melawan ketakutannya sambil terus merangkak dan akhirnya menemukan sebuah ruangan berisi dokumen-dokumen perilaku siswa. Namun tiba-tiba ia sadar bahwa seseorang berusaha membongkar kebusukannya melalui komputer di perpustakaan. Sekedar informasi, jadi Matt ini kan udah duluan dihukum. Nah, tapi nggak ada yang tahu hukuman ini didasarkan atas apa. Alhasil, Matt terlihat panik dan berusaha kembali ke perpustakaan. Namun Matt terlambat karena kini teman-temannya tahu bahwa Matt adalah seorang kriminal tingkat 2. Hal ini membuatnya semakin dicurigai atas segala kekacauan di sana sehingga Matt berusaha membela dirinya sambil menyebutkan kebusukan orang-orang di depannya. Ia bahkan tak sengaja membongkar rahasia bahwa dulu saat ada pesta di sekolah, Craig berusaha menjebak Tricia dengan guyuran cat merah di atas panggung. Beruntungnya Matt berusaha menyelamatkannya, bahkan tak sengaja meninggalkan luka pada kaki Matt yang terkenal sebagai siswa atletis tersebut. Tentu saja hal ini membuat Tricia murka, mengingat selama ini ia selalu berusaha terlihat berteman baik dengan Matt. Di tengah pelampiasan amarahnya pada Craig berusaha membela diri. Ia bahkan tak sengaja membeberkan fakta bahwa ibu Tricia, ayah, serta ayah Megan turut andil dalam pembangunan perpustakaan di atas tanah jarahan itu. Dan ketua pembangunan saat itu dilakukan oleh ayahnya Tarek. Diduga sih mereka melakukan hal itu demi menjamin kelulusan anak-anak mereka dari sekolahnya. Jadi sekarang kita tahu kalau orang tua 4 dari 6 anak ini memiliki andil dalam pembangunan di atas tanah ilegal ini. Namun di tengah perdebatan itu, Veronica tersadar bahwa Tarek menghilang. Matt pun menduga bahwa ia berusaha kabur dari terowongan yang tadi dimilikinya. Kemudian badai kembali menyapa. Tiba-tiba Craig menodongkan pistol ke kepala Tricia karena merasa dendam akan kebusukan ibunya saat mengikuti pilihan gubernur yang mengalahkan ayahnya. Beruntungnya tiba-tiba terjadi kebocoran yang membuat mereka bisa melarikan diri. Matt, Craig, dan Veronica pun terjebak dalam ruangan horor dengan kepala hologram. Namun seakan berperan sebagai pengkhianat, Craig lantas kabur dan mengurung mereka di sana. Dan namun di luar ruangan itu ia mendengar suara-suara gaib yang membuatnya ketakutan. Sampai pada akhirnya ia mengarahkan tembakan ke segala arah. Naas baginya, saat berlari menaiki tangga, kruknya dijegal dan membuatnya terjungkal. Malangnya lagi, saat Matt berhasil melarikan diri dari gedung itu, Craig sudah terhunus kruknya sendiri sampai jantungnya menyumbul keluar. Dan ternyata seseorang yang ada di atas tangga itu adalah Tricia yang mengaku ketakutan dengan suara tembakan yang dibuat Craig. Hal itu tentu tidak dapat dipercaya Veronica dan Matt. Alhasil, merasa memiliki nasib yang sama, dua sejoli ini justru memutuskan untuk bercocok tanam di gudang. Pelan-pelan dong adek, cuma 8 jam. Namun di tengah percocok tanaman itu, mereka terganggu dengan suara Tricia yang melihat si tukang kebun Max. Namun anehnya, Max berusaha menghindari bertatap muka dengannya.
Setelah itu, badai yang kencang membuat atap kaca di sana pecah. Prang. Namun, Matt pun berusaha keluar dari lubang itu. Namun dengan perlengkapan seadanya, ia gagal naik ke atas dan justru menyeret sebuah paku dari bangunan yang sedang diperbaiki itu. Sesaat setelah siuman, Matt menemukan sebuah video kematian Jacob Rainwater. Rupanya, pria paruh baya ini meninggal bukan karena bunuh diri, tapi dijebak oleh sekumpulan anak muda yang tak lain dan tak bukan adalah Tricia, Megan, Craig, dan Tarek. Tentu saja atas suruhan orang tuanya supaya ibu Tricia yang merupakan gubernur itu mengambil alih tanahnya dan membangun perpustakaan di sana. Maka tak heran Tricia merasa ketakutan di sana karena berpikir bahwa arwah Jacob Rainwater tengah membalas dendamnya. Melihat Tricia ketakutan setengah mati, Veronica mengajaknya mengantar kembali arwah yang tadi sempat mereka panggil sambil meminta permohonan maaf. Namun tiba-tiba lampu ruangan mati sendiri dan Veronica terlempar dengan keadaan lehernya hancur bercucuran darah dengan sayatan di sana sampai membuatnya meninggal. Mengetahui karantina ini sudah menewaskan banyak temannya, Matt kembali berusaha mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba saja ada makhluk gaib yang menyusup sambil bergumam memanggil nama Tricia. Tricia tentu mengira itu adalah Jacob Rainwater yang ingin membalas dendamnya. Alhasil ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan mengheadshot kepalanya menggunakan pistol paku. Bismillah headshot. Melihat temannya bunuh diri, Matt berusaha membalaskan hal itu pada si makhluk misterius ini. Namun tiba-tiba saja Veronica kembali sadar diri. Rupanya ia tadi hanya berpura-pura saja dan ternyata makhluk astral tadi adalah mayat Tarek yang sudah dikendalikan Dr. Dre. Ternyata Dr. Dre dan Veronica telah bekerja sama demi menghasilkan sebuah uang dengan cara membawa anak-anak orang kaya dan membuatnya terbunuh di atas tanah yang telah direbut paksa oleh orang tuanya tersebut. Tentu cerita itu akan menghasilkan keuntungan yang berlimpah bagi Veronica dan Dr. D yang berniat membuatnya menjadi sebuah film bermodalkan bukti CCTV saat Jacob Rainwater terbunuh. Lalu Veronica pun berusaha membunuh Matt untuk menghilangkan saksi mata. Namun tiba-tiba saja Dr. D membacok kepalanya karena ia merasa kesal telah diberi racun olehnya. Lagi pula Dr. D ingin melemparkan kasus ini pada Matt yang sudah terbukti bejat dengan riwayat kriminalnya sehingga tak mungkin ada yang mencurigainya. Sempurnanya lagi, Dr. D telah memanggil polisi ke sana. Namun tiba-tiba saja atas bantuan semesta, patung di belakang Dr. D berputar dan menebas kepalanya dengan sangat sempurna. Alhasil saat tim SWAT menerobos masuk, mereka melihat Matt menggenggam kapak dan membuatnya seolah-olah dalang di balik semua kekacauan ini. Padahal ia adalah korban yang sebenarnya. Dan di akhir film kita akan tahu bahwa Max adalah keluarga Jacob Rainwater. Maka tak heran jika ia tak menolong bocah-bocah itu dan memasang beberapa jebakan di dalam sana. Selain itu, kita juga akan melihat bahwa orang tua Tricia, Tarek dan Craig kembali menyogok sekolahan demi membersihkan nama mereka dari kekacauan itu. Dan filmnya pun tamat. Jadi ada plot twist di dalam plot twist, di dalamnya plot twist. Betul sekali. Betul sekali. Film gore yang banyak sekali mengejutkannya itu bukan karena dibacok dari belakang, mengejutkannya karena Gak bisa nemu yang lucu tuh. Gak, maksudnya di plot twistnya itu loh. Oh, plot twistnya maksudnya. Kakekku temenan. Oh iya temenan. Kalau masih ngomongin plot twistnya, sayangnya dari film ini kurang diantarkan dengan baik sih sebenarnya itu sih. Intinya sih balas dendam semua isinya. Isinya balas dendam semua. Yang gue bingung ada masalah apa sih orang-orang di luar sana? Ya kayaknya ribut banget sampai kepikiran masalah kayak begini itu. Cuma dibalik dari nonton Vincenzo ya kan? Ada di channel Movie Box. Iya, cuma dibalik semua itu memang. Mas Yoyo tunjukin linknya sama gambarnya ya, gambar thumbnail doang aja, oke? Ya udah, iya. Sama logo Movie Box. Itu dia. Oke, cuma gini, kalau ngomongin soal murid berandalan di sekolah kayaknya itu memang harus ada gitu kan, karena kayaknya sekolah itu tidak
tidak asik ketika kita tidak punya orang-orang seperti mereka. Betul. Mm-mm. Nggak seru. Nggak seru, jadi nanti sekolahnya flat-flat aja gitu. Jadi ya Iya, biasanya tuh sekolah yang paling inget itu pas zaman SMP. mm-mm, Biasanya biasanya. orang-orang secara umum, kalau gue TK. Jadi kebetulan karena ada yang salah dengan sistem pendidikannya Emon sendiri ya kan. Yang saya rasa sebenarnya sama TK, SD, SMP, SMA, cuma yang paling Emon ingat itu TK. Ya udah ya. Pokoknya pesan untuk kalian adalah berperilaku baik pada setiap orang yang ada. Itu dia seperti yang dilakukan Matt. Karena sebenarnya di beberapa scene ini dia kelihatan dekat sama Max, dan di akhir film ternyata dia doang yang selamat. Iya. Itu dia. Meskipun akhirnya dia jadi kambing hitam ya. Iya, meskipun akhirnya dia jadi kambing hitam, itu sih intinya. Pokoknya berbuat baiklah pada banyak orang. Kita nggak pernah tahu kapan mereka bakal ngebales ya. Itu aja sih. Udah bingung kan? Bobo ya. Iya udah. Wah. Ya udah, saya undur diri Dan Emon udah ngantuk. dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa, dadah.